Ya, masih ingat Bishr Al-Hafi? Ya, Sayyidina Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu itu mantan pemabuk kelas berat. Jadi Bishr Al-Hafi ini wali besar, tapi mantan pemabuk. Ada satu kitab tuh judulnya Risalatul Kusyairiyah. Ya, kitab Risalatul Kusyairiyah itu kata guru saya julukannya minal lusus sorol khusus. Ya, minal lusus sorol khusus. Dulunya memang maling, dulunya memang pencuri, dulunya perampok, tapi berubah menjadi khusus, orang-orang yang super istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali yang disebutkan di dalamnya itu banyak yang mantan, mantan, termasuk Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu. Sayyidina Bishr ini hidupnya hampir nggak pernah sadar, mabuk terus, hampir nggak pernah sadar, teler terus, hidupnya begitu. Jadi kalau bangun pagi itu udah ada di tempat sampah dekat rumahnya di dekat pasar, jadi bisa jalan tapi nggak pernah sampai rumah, jatuh karena telernya luar biasa. Kalau malam di tempatnya mabuk-mabuk night clubnya, dan terkenal ini, nggak ada yang bisa ngalahkan Bishr urusan mabuk. Saya sampaikan cerita ini bukan untuk ditiru mabuknya, ya pemirsa, bukan ditiru mabuknya, tapi coba tiru amalnya, ya amalnya. Dan kita nggak boleh merendahkan siapapun. Kita nggak tahu hari ini mungkin dia begitu, tapi besok dia seperti itu. Seperti penyihir yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya lawan Nabi Musa, detik berikutnya jadi pembela Nabi Musa alaihissalam, dan meninggalnya husnul khotimah, wali-wali besar. Ya, itu yang ada dalam Al-Quran. Kita nggak boleh menghakimi seseorang, nggak boleh menghakimi seseorang. Tugas kita cuma menentukan hukum ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Orang yang nggak boleh disentuh, nggak boleh dihakimi sama sekali. Nah, ini Bishr Al-Hafi nggak pernah nyampe rumah, Suatu hari dalam keadaan teler berat, sisa-sisa minum semalam, dia bangun di tempat sampah dekat rumahnya di pasar. Dalam keadaan masih mabuk itu ya, teler seperti itu, dia berjalan menuju rumahnya di pagi hari. Matahari udah bersinar terang. Dia lihat di jalan itu ada lafzul jalalah, Allah. Ya, ada tulisan Allah yang tergeletak di jalan dan diinjak oleh orang yang lalu lalang ke pasar. Diinjak oleh orang yang lalu lalang ke pasar. Apa yang dilihat oleh Bishr menakjubkan. Pemabuk kelas berat ini, mabuk loh ya, bukan sadar. Pemabuk kelas berat ini dalam keadaan mabuk, hatinya itu nggak pernah mabuk. Sementara banyak di antara kita alhamdulillah nggak pernah mabuk, tapi hatinya mabuk. Tapi hatinya mabuk. Mabuk zahir jelek, jangan ditiru ya. Tapi mabuknya hati lebih ngeri. Ya lebih ngeri. Ini Bishr melakukan yang haram, mabuk dia. Tapi hatinya nggak pernah mabuk. Buktinya apa? Dalam keadaan mabuk, lihat lafzul jalalah di lantai, lihat tulisan Allah di lantai, teriak dia, nama Tuhanku diinjak. Masya Allah. Muncul gairahnya, nama Tuhanku diinjak. Ism Rabbi. Kemudian diambil dengan perasaan cinta dan mengagungkan, diciumin ism Rabbi. Nama Tuhanku. Siapa di antara kita yang punya pengagungan dengan nama Allah semacam itu? Lihat lafzul jalalah Allah, kemudian hatinya bangga, nama Tuhanku. Meletakkan di rumah dengan bangga, nama Tuhanku. Orang yang punya perusahaan bangga namanya di baliho besar perusahaannya. Masya Allah, nama perusahaanku, nama sekolahku, nama kantorku, namanya Allah. Adakah pengagungan di hati kita? Bishr ternyata hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa pulang di tulisan Allah, sampai di rumahnya diletakkan di tempat yang tinggi, buka lemari, beliau punya tempat penyimpanan harta itu. Diambil tempat tadi, lafzul jalalah Allah tadi kemudian ditaruh di situ, kemudian beliau ada sisa uang yang maunya dibuat minum nanti malam, ya ternyata beliau pergi ke pasar dalam keadaan mabuk, beli parfum yang paling mahal, pulang ke rumahnya lagi, lafzul jalalah Allah tadi dikasih parfum. Parfum diharumkan,
kemudian dimasukkan di kotak penyimpanan hartanya, diletakkan di lemari yang paling tinggi. Setelah itu, blek, pingsan. Ya masih teler. Lanjut tidur. Bangun, berangkat lagi ke night club, mabuk lagi. Nah, malam dalam kondisi lagi teler, malam hari, tiba-tiba ada satu orang yang dikenal sebagai orang soleh di masa itu. Ya, kiainya, habibnya ya, di wilayah itu. Masuk night club. Nah, ini bedanya ya ulama dulu dengan kita-kita yang sekarang ini. Ulama dulu nih begitu masuk night club, satu night club itu teriak. Jangan doakan kami dengan keburukan. Ampuni kami. Tolong jangan doakan kami dengan keburukan. Kami nggak mau dapat bala, kami nggak mau dapat musibah. Jadi ketemu orang soleh itu takut kalau didoakan nanti kamu kena bencana, takut didoakan kena musibah. Kalau kita mungkin sekarang nantang ya, doain, nggak takut sama doamu. Kalau kita ya, kita ini naudzubillah min dzalik, mungkin kita sekarang nantang orang-orang yang soleh. Atau mungkin kita ini pakai pakaian semacam ini, berlagak soleh, ya berlagak soleh, tapi nggak punya wibawa di hadapan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita sendiri hatinya nggak takut sama Allah Ta'ala. Hati kita nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk orang soleh, manggil nama, Bishr, aina Bishr, mana Bishr, mana Bishr. Yang lain tenang hati, bukan aku yang dicari. Aman. Yang dicari Bishr. Maka Bishr saat itu teriak, saya Bishr, tolong jangan doakan saya yang buruk. Saya memang orang jelek, tapi jangan doakan saya yang buruk. Saya udah begini saya. Please, jangan doakan saya dengan kehancuran. Orang soleh tadi ngomong, enggak, saya nggak doakan kamu dengan kehancuran. Nah, kenapa cari saya? Menurut mimpi yang saya dapat, kamu ini waliullah. Bishrnya ngomong, udah Yai Habib, Ustaz. Kalau mau ngeprank jangan kebangetan. Iya. Kalau mau bercanda jangan kebangetan. Saya ini pemabuk di net club. Sekarang aja masih mabuk saya. Dibilang waliullah. Maka orang soleh tadi bilang, ya saya akan ceritakan dulu sebabnya saya ngomong begini. Tapi saya minta syarat. Saya minta dikasih tahu dulu, amalmu apa? Loh, kamu nyata-nyata pemabuk kok dibilang masuk kelompok wali itu loh. Saya juga agak bingung. Saya aja bingung, amalmu apa gitu ya. Walaupun Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, tapi saya mau tahu amalmu apa. Jangan salah kutip ya, nanti dibilang ada pemabuk, ada wali pemabuk. Enggak loh ya, simak cerita sampai habis ya. Dalam ilmunya Allah, Bishr ini wali Allah. Saat itu masih belum di dalam tataran masyarakat, beliau pemabuk. Maka Bishr pun bercerita, saya nggak punya amal apa-apa. Cuman, ya tadi pagi itu saya dalam keadaan teler, lihat nama Allah diinjak-injak, saya nggak rela. Terus saya harumkan, saya taruh di tempat yang tinggi. Orang soleh tadi ngomong, ya ini amalmu. Sebab mimpi yang saya dapat, mimpi itu berkata, sampaikan pada Bishr, sebagaimana dia harumkan namaku di dunia, maka aku akan harumkan namanya di dunia dan akhirat. Sampaikan pada Bishr, sebagaimana dia mengharumkan namaku di dunia, maka aku harumkan namanya di dunia dan akhirat. Dengar kalimat ini, menggigil tuh Bishr, menangis jadi-jadinya. Allah Tuhanku, mengingat perbuatanku. Sekali aku harumkan namanya, Allah akan harumkan namaku dunia akhirat, meskipun aku pemabuk. Iya. Maka Bishr pun naik ke atas meja. Kemudian teriak, aku bertobat kepada Allah Ta'ala. Aku nggak akan mabuk lagi selama-lamanya. Dan aku tak akan pernah pakai sandal. Aku akan selalu tanpa alas kaki. Karena aku bertobat dalam kondisi tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki ini aku taat. Dan selama aku pakai alas kaki, aku sering maksiat. Maka aku nggak mau berubah dari kondisi taat ini. Biar terus aku tanpa alas kaki. Kemudian dalam kondisi seperti itu langsung ceramah itu. Di tengah night club. Ikhwani rahimakumullah, bertobatlah pada Allah. Tinggalkan minuman keras, ikutlah bersama saya. Masya Allah, kontan jadi wali. Kalau Allah mau merubah hambanya dari hal yang sederhana, ya nampaknya sederhana, mengangkat nama Allah, tapi itu nggak sederhana. Itu dari pengagungan dalam hati. Kalau ada orang menjatuhkan bendera merah putih,
Ya, orang itu mengejak bendera merah putih, diinjak-injak, marah kita. Kita marah, kita angkat bendera merah putih, kita akan cium, kita akan agungkan. Betul atau betul? Lantas bagaimana kalau lafzul jalalah? Kalau nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran, sekarang ini nggak sedikit ditemukan saat kita belanja di pasar. Ya, bungkus yang digunakan untuk membungkus makanan, membungkus sesuatu yang dijual di pasar, ternyata buku bekas sekolah dan pelajaran agama Islam. Di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membelinya dan kita melihatnya dan kita membiarkannya. Kita tidak mengamankannya dan kita tidak memuliakannya. Dan seringkali kita pun yang jadi pelakunya. Kita beli buku-buku bekas pelajaran agama, kemudian kita jadikan itu sebagai bungkus sesuatu untuk membungkus makanan dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Ada lagi yang karena kurang ilmu, cinta sama Allah, beli lafzul jalalah, nama Allah atau Muhammad SAW atau la ilaha illallah, dia tempelkan di dashboard motornya, diletakkan di bawah. Dia duduk di bangku, Allah ada di bawahnya, di bawah pantatnya. Masya Allah. Ada lagi yang karena cinta, dia letakkan di helmnya. Helmnya dikasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, tapi helmnya dia taruh di bawah kalau nggak dipakai. Kemudian dia kangkangi dengan kedua kakinya. Masya Allah. Saya pernah dahulu mobil saya itu saya kasih di kaca belakang tulisan solawat dulu. Sekarang mobil saya nggak ada yang saya kasih solawat. Ada orang nanya, Habib kok sekarang mobilnya nggak dikasih solawat, kenapa? Ditegur sama Allah saya. Orang lain silahkan, tapi saya tidak. Ditegur sama Allah bagaimana? Waktu saya dakwah ke Kalimantan, ada seorang polisi ngasih saya ilmu. Bukan ustadz, bukan ulama, warga negara Indonesia, seorang polisi, tapi cinta sama ilmu, cinta sama pengajian. Ngomong sama saya, Habib, mobil saya nggak ada yang saya kasih stiker solawat atau kalimat la ilaha illallah, nggak ada. Kenapa Pak? Saya kan penasaran, kenapa? Yaitu kalau dicucikan di tempat cuci mobil umum itu lapnya dibuat bekas apa saja itu. Tempat pencucian mobil itu kan lapnya macam-macam, ada bekas oli, masa nanti tulisan Allah kena bekas oli, kena bekas ini. Nggak sampai hati saya, Habib. Nggak sampai hati saya. Lafzul jalalah ini kok dibersihkan dengan kain-kain yang kotor. Nah, kalau Anda bisa nyuci sendiri di rumah, lain masalah. Karena saya nggak setiap hari nyuci di rumah. Kadang-kadang ya kecucian umum ya. Maka buat saya lebih aman nggak saya kasih di dalam lafzul jalalah, sholawat dan lain sebagainya. Nasihat dari seorang polisi. Bukan alim, bukan ulama, seorang polisi. Ini contoh bagaimana cara Allah negur kita, ngasih kita ilmu. Nah, kalau kita mengagungkan Allah semacam itu, wa may yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar Allah itu bukti hatinya bertakwa, dan ini akan membuat kita naik pangkatnya cepat.